Halo semua, perkenalkan nama saya Kelvin Novandi, mahasiswa Universitas Siber Asia, yang pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil daripada ujian akhir semester Manajemen Public Relation mengenai tugas membuat proposal kegiatan atau program public relation dalam rangka membangun citra perusahaan dan juga branding kepada perusahaan yang positif dan juga lebih dikenal kepada publik atau khalayak. Di mana program tersebut saya beri nama sebagai Blue Cycle Plastic Reuse. Di mana Blue Cycle ini diasosiasikan sebagai laut dan juga sungai, yang mana plastik reuse tersebut juga diasosiasikan sebagai daur ulang plastik. Di mana kita tahu eh, limbah plastik dapat ditemukan di mana saja, termasuk di sungai dan juga di laut. Mana dalam program tersebut kemudian digunakan kepada perusahaan yang diasumsikan sebagai Aqua Blue Company sebagai perusahaan air minum dalam kemasan gelas dan juga botol plastik di Indonesia yang juga diasumsikan didirikan pada tahun 2018. Yang mana dari hal tersebut mempunyai background ataupun latar belakang yang mana pada tahun 2018 sampah plastik di laut Indonesia mencapai 600 juta ton. Ini menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan juga ada eh, penelitian ataupun studi dari Coastal Localization Satellite atau CLS yang meneliti sungai-sungai besar di kota Solo. Diperkirakan sekitar 90% partikel sampah plastik ternyata berasal dari sungai yang kemudian tersebar luas di Samudra Hindia pada tahun 2018. Kemudian tentu ada pesan yang harus disampaikan ya melalui komunikator. Ini membentuk tim eh, organisasi lingkungan dengan bekerja sama komunitas konservasi lingkungan agar program ini dapat disampaikan dengan baik. Kemudian juga media massa agar dapat menjalin relasi dengan media termasuk televisi, radio, dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan pesan. Yang mana dari segala bentuk tersebut, pesan tersebut dapat disasar pada publik yang mana pertama adalah masyarakat umum yang melibatkan dan juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang plastik dan juga pengurangan plastik dalam upaya menjaga lingkungan air yang bersih. Kemudian komunitas lingkungan, yakni beberapa kelompok atau organisasi yang berfokus kepada pelestarian lingkungan, khususnya yang terkait dengan sungai dan laut. Kemudian pelanggan produk air mineral, yang mana sebagai perusahaan air mineral, tentu sasaran publik menjadi penting kepada pelanggan-pelanggan setia, yakni menyebarkan pesan mengenai atau menyadarkan pelanggan akan tanggung jawab bersama dalam pengurangan sampah plastik dengan memilih produk yang mendukung program daur ulang. Kemudian tentu diperlukan media yang digunakan oleh perusahaan, yakni sosial media, yang dirasa cukup atau sangat relevan di zaman saat ini dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok, dan juga media ataupun platform lainnya yang dirasa dapat berinteraksi dengan audiens atau membagikan aktivitas program dan juga menggerakkan kampanye. Kemudian yang kedua adalah kemitraan, di mana perusahaan dapat bekerjasama dengan organisasi lingkungan, sekolah,
universitas atau bahkan perusahaan-perusahaan lain yang ingin juga menciptakan atau bersinergi dalam melakukan program tersebut, sehingga program tersebut memiliki dukungan yang sangat baik. Kemudian adanya relasi media, di mana berkomunikasi langsung melalui media massa seperti televisi, radio, ataupun media daring untuk meliput dan juga menyebarkan berita tentang program yang akan dilaksanakan. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Yakni waktu pelaksanaannya pada Hari Lingkungan Nasional, yakni jatuh pada tanggal 26 Januari 2024, di mana dirasa dapat sangat efektif dan juga memberikan sebuah antusias kepada masyarakat jika dilakukan pada hari ataupun hari perayaan nasional yang menyoroti isu lingkungan. Kemudian tentu ada strategi pesan yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kekuatan visual, yakni menggunakan gambar ataupun video yang kuat untuk menunjukkan dampak plastik pada sungai dan juga laut, sehingga dapat diteruskan atau dapat dihubungkan bagaimana program ini dapat berkontribusi pada perubahan yang positif. Kemudian yang kedua adalah cerita sukses, di mana ini cukup penting karena dapat mengangkat sisi human interest, yakni membagikan kisah nyata ataupun testimonial dari individu ataupun komunitas yang terpengaruh oleh program ini yang telah melakukan perubahan positif. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh positif produk. Tentu pengaruh positif tidak hanya diperoleh kepada masyarakat luas ataupun organisasi lain, tapi juga produk itu sendiri, yang mana dapat menyertakan bagaimana penggunaan produk air mineral yang ramah lingkungan, sehingga dapat berdampak positif dalam pengurangan plastik, yakni melalui daur ulang plastik, yang kemudian akan digunakan sebagai inovasi produk seperti penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan melalui daur ulang. Kemudian dari hal tersebut, untuk mengakumulasikan dari strategi tersebut, dibuat dalam bentuk copywriting ataupun tagline yang menarik, yakni mengubah arus plastik menjadi arus harapan, sehingga pesan dapat disampaikan menjadi harapan-harapan baru, bagaimana jika sampah plastik dapat dikurangi. Kemudian tentunya saja ada tujuan untuk program ini, yakni pengurangan dampak plastik sebagai tujuan utama, di mana dengan mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke sungai dan ke laut dapat dipromosikan sebagai atau menggiatkan kampanye plastik sekali pakai yang lebih sedikit. Kemudian inovasi produk dan produksi, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa hasil dari daur ulang tersebut dapat dibuat kembali ke dalam produk kemasan, seperti botol ataupun gelas, mana dapat mendorong pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan dan juga memperkenalkan metode produksi yang berkelanjutan. Kemudian yang paling terakhir juga tujuan yang cukup penting, yakni pemberitaan positif sebagaimana tujuan dari program public relation. Ini meningkatkan exposure positif di media dan juga mendapatkan liputan luas tentang program, dan juga memperkuat citra perusahaan sebagai agen perubahan lingkungan, sehingga citra perusahaan dapat berperan sebagai pemimpin dalam tanggung jawab sosial pada dan juga lingkungan begitu. Kemudian dari strategi pesan tentu ada strategi branding, yang mana dari ini adanya penekanan pada nilai dan misi, yang mana dimaksudkan untuk mengkomunikasikan dengan jelas
dengan nilai-nilai perusahaan terkait lingkungan dan juga misi program. Yang mana dapat ditekankan komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga memberikan solusi nyata terhadap masalah plastik. Sehingga perusahaan tidak hanya dipersepsi sebagai perusahaan penyedia air minum begitu, tapi juga sebagai perusahaan yang juga memperhatikan lingkungan dampak dari kemasan plastik. Kemudian yang kedua adalah identitas visual. Tentu identitas visual ini sangat penting karena dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti logo, warna, ataupun gaya grafis yang cukup khas dapat membantu menciptakan identitas merek yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah konten yang berkualitas. Yang mana konten berkualitas ini dapat digunakan ke dalam media sosial untuk berbagi konten yang relevan tentang program, seperti menyajikan informasi dan juga inspirasi terkait lingkungan. Kemudian tentu harus menyiapkan langkah untuk mengidentifikasi masalah sebelum mencapai tahap-tahap selanjutnya, seperti menganalisis awal, yakni melakukan analisis tentang masalah plastik di sungai dan laut, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat yang dapat dianalisis seperti identifikasi tren, data, dan juga informasi terkini terkait masalah yang berkaitan dengan limbah plastik. Kemudian, riset dan survei. Dengan melakukan riset ini dapat dilakukan lebih mendalam melalui survei, wawancara, dan juga fokus group discussion dengan masyarakat, pelanggan, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi ke ahli, di mana dapat dikonsultasikan kepada ahli lingkungan, ilmuwan, ataupun organisasi yang berhubungan dengan lingkungan untuk mendapatkan ataupun yang memiliki pengetahuan dalam menangani masalah plastik dan juga daur ulang. Kemudian pengamatan lapangan. Yang keempat ini adalah melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang sekiranya terdampak seperti sungai, pantai, ataupun di laut begitu, hingga area yang memang berpotensi terkontaminasi dengan plastik. Lalu yang kelima, ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan, sehingga dalam program tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diduga. Dengan menetapkan hambatan juga tantangan yang akan mungkin dihadapi dalam implementasi program ini dapat diketahui seperti kesadaran masyarakat ataupun mungkin kurangnya fasilitas daur ulang. Yang keenam adalah prioritaskan masalah, yang mana setelah melakukan identifikasi masalah-masalah yang akan dihadapi ataupun perencanaan yang mulai matang, maka prioritas masalah ini dapat diketahui mana yang relevan dan juga berdampak besar bagi tujuan program. Nah, setelah mengidentifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah perencanaan, yang mana saya bagi ke dalam 5 step. Yang mana pertama adalah pemahaman tujuan, di mana menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan program ini. Apakah itu secara jangka pendek ataupun jangka panjang, yang mana bisa dicapai dalam perspektif tertentu, seperti perspektif lingkungan kah, citra merek kah, partisipasi masyarakat, ataupun mungkin dampak sosial, sehingga pemahaman tujuan tersebut dalam tim dapat atau dalam perusahaan dapat bersinergi. Kemudian identifikasi target audience, di mana identifikasi ini dapat mengetahui siapa ataupun kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam program ini. Misalnya
siapa yang paling mungkin terpengaruh atau dapat berpartisipasi dalam upaya daur ulang ataupun pengurangan plastik. Kemudian pemilihan media dan juga taktik, yang mana pemilihan media ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan program seperti menggunakan media cetak atau mungkin cari tahu bahwa media online, media sosial ataupun acara fisik lainnya yang mungkin dapat digunakan atau mungkin kombinasi dari semuanya. Kemudian yang keempat maksud kami adalah anggaran, mana anggaran ini dapat direncanakan untuk menghitung biaya yang memungkinkan untuk pengembangan materi promosi, acara, dan kebutuhan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kampanye dan juga pelaksanaan, mana dengan menjalankan kampanye atau program yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, dapat juga menetapkan sosialisasi pesan yang melibatkan masyarakat dan juga melakukan aktivitas yang sesuai dengan strategi, sehingga perencanaan dapat secara kompleks ataupun dapat berhasil begitu. Setelah melalui perencanaan, dapat dilakukan langkah untuk mengambil tindakan ataupun berkomunikasi. Yang pertama adalah pelaksanaan acara peluncuran, yang mana sebelum ataupun akan memulai program harus melakukan acara peluncuran, di mana acara peluncuran ini dapat menarik perhatian media dan juga masyarakat. Pada acara ini dapat dijelaskan seperti tujuan program, manfaat, dan juga cara partisipasi masyarakat ataupun komunitas untuk bergabung. Kemudian kedua adalah kampanye di media sosial. Dengan menggunakan platform media sosial untuk membagikan informasi tentang program, menampilkan fakta-fakta tentang dampak plastik, dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hashtag khusus seperti tagline yang disebutkan sebelumnya. Kemudian konten multimedia, yang mana dengan membuat konten multimedia seperti video pendek, animasi, dan juga infografis yang menjelaskan masalah plastik dan juga tujuan program dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga program tidak hanya uh, diketahui oleh kelompok ataupun masyarakat tertentu, tapi juga masyarakat secara umum, bahkan yang mungkin masih awam terhadap masalah limbah plastik, terutama yang ada di sungai maupun di laut. Kemudian evaluasi. Setelah melakukan perencanaan, identifikasi, dan lain sebagainya, setelah program selesai, maka terakhir adalah evaluasi, yang mana dapat diukur melalui menetapkan indikator kinerja, yang mana indikator kerja ini dapat diukur secara spesifik untuk masing-masing tujuan program, seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi, dan juga kegiatan ataupun penurunan penggunaan plastik. Kemudian pengumpulan data, yakni mengumpulkan data yang dirasa relevan sepanjang pelaksanaan program. Ini bisa termasuk data statistik, respon media sosial, partisipasi dalam acara, ataupun survei kepuasan peserta, dan sejenisnya. Kemudian evaluasi media coverage, yang mana tinjauan dari liputan media terkait program, baik media cetak, media online, ataupun televisi, hingga radio, dapat memeriksa sejauh mana pesan program disampaikan dan juga bagaimana dampak yang setelahnya dirasakan. Kemudian melakukan survei dan wawancara, di mana dapat dilakukan kepada peserta, mitra, pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang efektivitas dan dampak program.
Kemudian setelah melakukan keempat tersebut, melakukan laporan evaluasi, yang mana laporan evaluasi ini dapat merinci temuan ataupun analisis hingga rekomendasi tentang program ini dengan membagikan laporan tersebut kepada pemangku kepentingan yang berada di perusahaan maupun tim terkait yang turut berkontribusi. Sehingga dari hal tersebut, laporan yang didapatkan dan dianalisa kemudian masuk ke dalam komunikasi hasil, yakni membagikan laporan tersebut kepada umum dengan uh, uh, menyampaikan pesan tentang keberhasilan program dan dampak positif yang telah dicapai, sehingga dari hal tersebut menjadi nilai bonus kepada perusahaan selain persepsi masyarakat tentang perusahaan, tapi juga perusahaan dapat kembali membagikan keberhasilan program. Nah, itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun penggunaan kata yang kurang tepat. Saya Kelvin Novandi, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.